Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Rizky Indriani, NPM 1911030391, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas G semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh yang terhormat Ibu Nur Aini. Oke, let's get started. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori behaviorisme, operant conditioning, gestalt, dan teori meten kognitif. Berikan contohnya. Nah, jadi behaviorisme atau aliran perilaku juga disebut perspektif belajar adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, dan perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti menganalisis tingkah laku pada peserta didik, yang dilakukan oleh pendidik. Yang kedua ada operant conditioning atau pengkondisian. Operan adalah suatu proses penguatan perilaku operan atau penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Contohnya ada guru memberi hukuman seperti guru menegur murid langsung agar perilaku murid ke depannya lebih baik dengan tidak menurunkan probabilitas respon. Yang ketiga ada gestalt, adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Contohnya, guru sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Yang keempat ada teori medan kognitif. Teori medan kognitif menaruh perhatian pada kepribadian dan psikologi sosial yang memandang bahwa masing-masing individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan kekuatan psikologis di mana individu bereaksi disebut life space. Life space mencakup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi. Contohnya dalam suatu situasi terdapat seseorang yang harus melakukan suatu pekerjaan yang ia tidak suka atau tidak menyenangkan karena adanya kebutuhan untuk meninggalkan tugas yang tidak menyenangkan itu supaya ia tetap dalam pekerjaan itu, maka ada ancaman hukuman kalau dia tidak mengerjakan hal tersebut. Selanjutnya, soal nomor 2, terdapat 3 aliran dalam teori behaviorisme. Jelaskan apa saja menurut analisa Anda. Yang pertama ada menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Jadi, perilaku muncul sebab adanya respon kondisi di sekitarnya, di mana kondisi inilah yang kemudian membangun elemen yang ada di dalam diri pelaku. Yang kedua ada perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi pengaruh lingkungan, maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman baik masa lalu dan yang baru saja materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan memberikan contoh dan individu yang akan belajar dari semua itu. Yang ketiga ada memusatkan pada perilaku hewan, manusia dan hewan sama, jadi mempelajari perilaku dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Jadi mengacu pada teori yang dijelaskan oleh Darwin bahwa manusia berevolusi dari spesies yang lebih sederhana, maka perilaku manusia dapat disimpulkan sebagai bentuk perilaku yang lebih kompleks dari spesies lain. Artinya, tidak ada perbedaan secara kualitatif antara hewan dan manusia, yang membedakan hanya pada tataran kuantitatif atau derajatnya. Selanjutnya ada soal nomor 3, sebutkan apa saja yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar. Ada 9, jelaskan menurut analisa Anda. Yang pertama ada ruang belajar. Ruang belajar harus bersih dan tidak ada bau-bauan yang mengganggu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada penerangan. Penerangan ruangan harus terang karena agar mata tidak mudah lelah dan pembelajaran lebih mudah dapat dilakukan. Yang ketiga ada ventilasi dan suhu udara. Nah,
Udara yang segar itu dapat menambah semangat belajar peserta didik. Ketika udara mungkin panas, akan menyulitkan atau mengganggu konsentrasi peserta didik. Yang keempat, ada kebisingan. Tempat belajar sebaiknya tenang dan tidak banyak gangguan suara bising dan gaduh karena mengganggu konsentrasi belajar. Dan seorang pelajar tidak mudah fokus kepada materi yang diajarkan. Yang kelima, ada perabotan belajar. Perabotan belajar yaitu seperti meja belajar, kursi belajar, dan lemari buku atau sebagainya yang dapat membantu proses pembelajaran. Yang keenam, ada kursi dan meja belajar. Agar kegiatan belajar berlangsung dengan penuh konsentrasi, di ruang belajar harus ada kursi dan meja belajar untuk anak-anak untuk membuat berpengaruh pada rasa nyaman seorang peserta didik. Yang ketujuh, ada lemari dan rak buku. Kalau lemari dan rak buku ini hanya sebagai alat penunjang. Yang kedelapan adalah perlengkapan belajar. Nah, perlengkapan belajar ini banyak ragamnya seperti pena, penghapus, pensil, penggaris, dan sebagainya. Yang kesembilan atau yang terakhir, ada tanaman dan pohon pelindung. Jadi pohon pelindung ini harus diatur agar memenuhi fungsinya untuk memenuhi keindahan penyejuk dan menghasilkan oksigen serta melindungi dari sengatan matahari sehingga lingkungan belajar menjadi sejuk dan nyaman. Selanjutnya, soal yang nomor 4, jelaskan kepribadian peran guru, fungsi guru, ciri-ciri guru yang baik, hubungan guru dan murid, adakah keterkaitan dari keseluruhannya, jelaskan. Jadi, kepribadian adalah suatu ciri dari individu yang dapat menggambarkan perilaku, pemikiran, dan emosinya serta dapat diamati, yang menjadi ciri seseorang dalam menghadapi dunianya. Peran guru secara umum adalah sebagai tugas pendidikan meliputi pendidik, mengajar, dan melatih. Peran guru dalam menjalankan tugas di sekolah harus dapat menarik simpati para siswa sehingga pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam mengajar. Fungsi guru itu ada fungsi instruksional, fungsi edukasional, dan yang terakhir fungsi manajerial. Ciri-ciri guru yang baik yaitu yang pertama bertakwa, yang kedua berilmu, yang ketiga berlaku adil, kemudian berpengetahuan luas, berwibawa, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, dan yang terakhir ada menguasai bidang yang ditekuni. Secara umum, orang menganggap hubungan guru dan murid adalah hubungan antara yang mengajar dan yang diajar, yaitu guru dianggap sebagai orang yang lebih tahu, yang memberi pengetahuan kepada siswa yang belum tahu. Guru dapat dikatakan orang tua siswa di sekolah dan merupakan orang tua kedua setelah orang tua siswa di keluarga, sehingga seorang guru harus memiliki kedekatan dengan peserta didik. Nah, adakah keterkaitan di antara kelimanya itu? Nah, ada. Jadi pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Ini berkaitan dengan fungsi guru di dalam kelas sebagai pengajar. Di dalam pembelajaran, pendidik berperan penting dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik, dikarenakan pendidiklah yang bersinggungan langsung dengan objek pembelajaran atau peserta didik, yang mana setiap peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda, dan guru harus memahami perbedaan kepribadian peserta didik sebagai perannya dalam mendidik. Guru harus memiliki kepribadian, tingkah laku, moral, emosi, dan sikap yang baik yang dapat mempengaruhi anak didiknya. Dengan karakteristik guru yang baik, diharapkan hubungan pendidik dengan peserta didik berjalan dengan baik sehingga guru dapat memahami kepribadian peserta didik yang berujung pada tercapainya tujuan pembelajaran atau pendidikan. Soal yang kelima, jelaskan apa pengaruhnya Anda mempelajari psikologi pendidikan dan manfaatnya untuk Anda sebagai seorang pendidik di masa yang akan datang menurut analisa Anda. Jadi menurut saya, pengaruh pertama pada diri saya adalah menjadi peka terhadap perilaku dan kebutuhan peserta didik untuk belajar. Yang kedua, mengembangkan diri sendiri untuk menjadi manusia pembelajar dan dapat membagi ilmunya
pada orang lain secara profesional. Yang ketiga, mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar anak didik. Selanjutnya, mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain serta berupaya untuk terus memperbaikinya. Selanjutnya, membantu dalam evaluasi belajar. Selanjutnya atau yang terakhir, meningkatkan kemampuan meneliti dan memahami karakter individu. Kemudian manfaatnya bagi saya sebagai calon pendidik adalah mampu memberikan yang pertama kerangka kerja, bagaimana menjadi pendidik yang baik, menjadi pendidik yang friendly dan ramah psikologis. Lalu yang kedua, memahami diri sendiri. Ini penting sekali karena memahami diri sendiri itu harus jauh lebih dipahami atau dikuasai sebelum kita memahami orang lain. Lalu yang ketiga, tentu memahami keunikan diri dan keunikan orang lain sehingga kita tahu cara memperlakukan keunikan-keunikan tersebut. Dan yang keempat, bagaimana menjadikan mahasiswa yang nanti akan menjadi seorang pendidik yang hebat, menjadi bagian dari pembangunan pendidikan yang lebih baik. Alhamdulillah telah selesai video pembelajaran kali ini. Terima kasih karena telah menonton video pembelajaran saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada kata-kata yang saya ucapkan ataupun kekurangan yang terdapat dalam video pembelajaran saya. Last but not least, terima kasih kepada dosen kami, Ibu Nur Aini, MPD, yang telah membimbing kami selama 1 semester pada mata kuliah psikologi pendidikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.